Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota, saya Dita Putri Sofianto dan rekan saya Ika Lailatul Umroh. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan learning journal mengenai pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam. Di kesempatan ini, kami akan menjelaskan 3 tokoh. Yang pertama adalah Al-Ghazali, yang kedua adalah Ibnu Taimiyah, dan yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Untuk materi pertama mengenai Al-Ghazali akan saya jelaskan. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Awal dari pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali adalah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islami. Maksudnya adalah beliau memiliki dasar bahwasannya suatu pemikiran harus mengutamakan kesejahteraan. Pada pemikiran ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah permintaan penawaran harga dan juga laba. Dan yang kedua adalah etika perilaku pasar. Saya akan membahas yang pertama, mengenai permintaan penawaran harga dan laba. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwasannya penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yaitu akhirat. Lalu yang kedua adalah etika perilaku pasar. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Beliau melarang adanya manipulasi, penipuan, lalu pemalsuan barang, hingga pengurangan kualitas mutu barang. Adanya manipulasi harga dan perjanjian rahasia juga dilarang. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan dalam berbisnis. Pemikiran kedua adalah aktivitas produksi. Al-Ghazali membagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang kedua adalah hierarki produksi. Dan yang ketiga adalah tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitan. Yang pertama adalah produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Aktivitas dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari 4 jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara. Kalau yang kedua adalah aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Dan yang ketiga adalah aktivitas komplementer, yakni berkaitan dengan industri dasar. Lalu yang terakhir adalah tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitan. Tahapan dan keterkaitan produksi memiliki keberagaman, sehingga diadakannya pembagian kerja, koordinasi, hingga kerjasama. Ia juga menawarkan gagasan yang memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah pengeluaran pabrik. Penggambaran fungsional dari pengeluaran pabrik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Al-Ghazali juga menekankan kejujuran dan efisiensi dalam urusan di sektor publik. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, pemikiran ekonomi beliau dalam dunia Islam itu sangatlah banyak. Beliau lebih terfokus pada mekanisme pasar, regulasi harga, harga yang adil, uang, serta kebijakan moneter. Selanjutnya, ada pun beberapa teori-teori ekonomi yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu salah satunya adalah mekanisme harga, di mana menurut beliau nilai turunnya suatu barang tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang penjualnya, karena bisa jadi disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat independensi produksi atau tekanan pasar. Beliau juga menyebutkan terkait dengan mekanisme harga, bahwa besar kecil kenaikan suatu harga ditentukan juga dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Karena jika transaksi sudah benar, maka kenaikan harga ini merupakan kehendak Allah dan sunnah Allah. Dan teman-teman juga mungkin tidak asing dengan teori yang hampir sama dengan teori ini, yakni teori invisible hands yang disampaikan oleh bapak ekonomi konvensional, yaitu Adam Smith. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ika Lailatul Umroh. Nah, selanjutnya beliau juga menyebutkan tentang harga yang adil, di mana harga yang adil tersebut hanya dapat terjadi di persaingan pasar sempurna atau perfect competitive market. Teori harga ini hampir sama dengan teori yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan tentang teori regulasi harga. Beliau merekomendasikan kepada pemerintah untuk
menetapkan harga suatu barang apabila terjadi ketidaksempurnaan pasar, contohnya misalkan penimbunan suatu barang. Selanjutnya beliau juga menyebutkan tentang teori uang, di mana menurut beliau fungsi utama dari uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media pertukaran suatu barang atau transaksi. Pada zaman Ibnu Taimiyah beredar penggunaan dua mata uang, yaitu fulus dan dirham. Selain itu juga masyarakat lebih memilih fulus daripada dirham. Akibatnya peredaran dirham semakin kecil dan yang terjadi adalah inflasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi yang dibawakan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Hijriah di Tunisia. Ibnu Khaldun memiliki gelar sebagai Bapak Ekonomi Islam dan merupakan salah satu tokoh Islam yang diakui di Eropa. Adapun beberapa teori-teori terkait dengan ekonomi yang dibawakan oleh beliau, yang pertama yaitu konsep uang, di mana menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi nilai standar dari uang. Oleh karena itu, emas dan perak menjadi konsekuensi bagi pemerintah untuk menjaga nilainya. Dan karena itu pun, pemerintah tidak boleh mengubahnya, karena masyarakat tidak lagi menerima dalam bentuk yang memiliki standar atau kandungan emas perak di dalamnya. Selanjutnya terkait dengan teori pembagian kerja. Menurut Ibnu Khaldun, tidak dapat seseorang memenuhi ekonomi secara individual. Oleh karena itu, harus dilakukan kerjasama melalui pembagian kerja. Lalu yang ketiga adalah teori tenaga kerja. Menurut beliau, di antara beberapa sumber daya yang ada, sumber daya tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling penting dalam memperoleh akumulasi modal ataupun pendapatan. Tanpa tenaga kerja, tidak dapat diperoleh modal ataupun pendapatan. Lalu yang keempat adalah teori peningkatan permintaan, di mana apabila terjadi peningkatan permintaan akibat dari peningkatan populasi, maka akan terjadi lebih banyak laba produksi atau pajak. Selanjutnya, pemikiran ekonomi yang terakhir dari Ibnu Khaldun yaitu perdagangan internasional, di mana melalui perdagangan internasional, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan suatu negara akan meningkat. Beliau juga mengemukakan bahwasannya adapun beberapa pertimbangan untuk dilakukannya perdagangan nasional, yaitu yang pertama, secara mutu lebih baik, dan yang kedua, lebih murah dibandingkan produksi internal. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.